Kemudian fasilitas berikutnya yang harus teman-teman ketahui di awal namanya ini node to node anchor. Oke, kita lanjut saja gitu. Oke, jadi misalnya ini ya. Galiannya cukup dalam gitu. Sehingga nanti pada saat metode penggalian itu dipasang seed pile. Jadi ini dipasang seed pile ke bawah. Tuh. Dipasangi seed pile perkuatan gitu. Jadi perkuatan seed pile atau bore pile. Nah supaya dimensi seed pile-nya tidak terlalu gede dan menjadi mahal. Nah di sini itu ditaruh apa? Kalau bahasa Jawanya itu cagak perkuatan lah gitu. Jadi misalnya ini salurannya panjangnya 4 meter, tapi ini dalam 4 meter, ini taruh perkuatan di sini. Nah, perkuatan ini kalau dalam Praksis itu disebut node to node anchor. Itu node to node anchor. Nah, karena ini dari sendi ke sendi itu. Node to node itu dari sendi, peletakan sendi ke peletakan sendi itu node to node anchor. Ini perkuatan ini, jadi ini ada balok untuk fungsinya untuk perkuatan. Ini balok, tapi ini desainnya itu harus kolom karena bebannya nanti adalah beban aksial. Kalau secara struktur itu ini kolom rebah gitu. Kita sebut saja balok. Ini ada perkuatan gitu, ada balok perkuatan gitu. Dari seat pile sini ke seat pile sini. Nah, ini disebut dengan node to node anchor gitu. Oke ya. Kemudian saya sekaligus jelaskan nanti yang kalau di sini ada galian, kita bangun galian lagi. Cukup bangun galian memanjang ke arah sana. Nah, kemudian ini juga diperkuat dengan seat pile. Pada saat gali, kemudian pada bagian ini itu kita pakai perkuatan ke sana. Kemudian di sini dipatok, diperkuat lah. Artinya pada bagian ini difungsikan untuk menahan seat pile, pada bagian ini jadi perletakan yang kuat. Ini yang kuat. Ini di dalam Praksis ini batang ini dinamakan bukan node to node anchor tapi yang satunya kita lihat. Jadi ini yang ya N anchor, N node anchor gitu. Jadi kalau ini itu yang tadi yang A, yang node to node anchor. Kalau kita klik di sini, nah ini ada node to node anchor. Kalau di sini fix and anchor, gitu. Dinamakan itu. Itu perkuatan yang ujungnya itu ada peletakan yang kuat. Itu fix and anchor. Kalau node to node anchor ya dari perkuatan ke sama-sama dipakai untuk apa namanya menahan perkuatan. Jadi yang gambar A tadi itu node to node anchor, yang gambar B atau yang saya gambar akhir itu yang dimodelkan sebagai fix and anchor. Oke, gitu teman-teman. Oke. Kemudian ini fasilitas yang kedua itu ini tunnel, jadi terowongan. Jadi kalau teman-teman mau bikin terowongan itu sudah
dibikinkan sama Plaxis ini. Tinggal naruh, nanti di set dimensinya berapa. Jadi ketika nanti teman-teman mencet ini akan otomatis begini, ada tulisan suruh menulis diameternya berapa. Ini misalnya diameter, kita mau bikin terowongan air lah yang kecil, misalnya radiusnya radius itu jari-jari, misalnya terowongannya cuma tingginya 1,5, berarti radiusnya 0,75. Oke, klik. Sudah, misalnya di sini mau dikasih saluran air segini. Sudah, ini sudah jadi saluran airnya itu sudah jadi seperti ini gitu. Kalau kita perbesar ya sudah, di sini saluran airnya sudah jadi. Kalau nanti dipasang itu di sini, ini kemudian di tengahnya ini digali, tanahnya dibuang, nanti gaya yang bekerja pada saluran air ini momennya berapa, gesernya berapa, aksialnya berapa, itu sudah keluar gitu. Oke, jadi memang asik teman-teman kalau kita bisa memodelkan struktur kita, baik struktur atas maupun struktur bawah. Kita bisa modelkan itu enak. Jadi kita nanti tinggal gambar-gambar, kemudian mengikuti langkah, kita sudah tahu momen yang bekerja berapa, aksial yang bekerja berapa, kita tinggal desain tulangan sama ketebalannya. Oke, ini terowongan atau tunnel, kita disebut tunnel. Tunnel itu ya bisa terowongan yang gede itu nanti untuk kereta api, untuk jalan macam-macam. Yang kecil ya untuk saluran air itu tadi. Jadi besok kalau teman-teman desain saluran air di dalam bisa menggunakan Plaxis ini. Sehingga nanti gaya yang diakibatkan oleh berat tanah di atasnya dan lain-lain itu sudah dihitung sama Plaxis. Nanti sudah langsung bisa dilihat momen geser dan aksial yang bekerja pada saluran air yang mau teman-teman bikin itu berapa, bisa dilihat di Plaxis, itu di outputnya Plaxis. Oke, jadi enak teman-teman kalau ngitung secara manual itu ya berlembar-lembar gitu, berhari-hari. Kemudian ini fasilitas standar fiksitis, ini perletakan lah. Ini kalau kita klik itu nanti muncul di tepi-tepinya itu namanya batasan. Nah ini kan tadi belum ada. Nah, begitu kita klik di bawah itu sudah ada. Ini ada garis vertikal ke atas, ini 2 itu. Itu artinya apa? Di titik sepanjang garis ini tidak mungkin bergerak horizontal. Jadi dia bisa bergerak atas bawah, tapi kanan kiri tidak bisa. Tapi yang di bawah ini dicegah dua-duanya. Titik di sini bergerak kanan kiri juga nggak boleh, atas bawah juga nggak boleh, karena itu batas bawah. Kalau batas samping boleh naik turun, tapi tidak boleh kanan kiri. Kalau batas bawah kanan kiri nggak boleh, atas bawah juga nggak boleh. Oke, fasilitas yang kedua, yang kesekian itu berupa beban-beban ini. Jadi ada beban, ini ada beban titik, ada beban terbagi merata. Oke, jadi misalnya di sini ada rumah. Rumah itu mau kita modelkan sebagai beban terbagi merata. Ya tinggal klik saja di sini. Sudah jadi beban terbagi merata. Jadi ini modelkan rumah misalnya. Oh berarti sepanjang lereng sini, di sini ada rumah. Gitu. Oke ya teman-teman. Kemudian fasilitas berikutnya itu ada drainasi vertikal, itu
butuh teori mekanika tanah lanjut sehingga tidak saya eh, jelaskan dulu. Nanti saya jelaskan dulu tool-tool atau alat-alat eh, yang di titik ini nanti mudah dipahami oleh teman-teman dulu sehingga nanti teman-teman menggunakan Plaxis dengan alat-alat itu. Kalau nanti sudah familiar, teman-teman bisa belajar sendiri sebetulnya. Atau kalau nanti belajar sendiri kemudian mengalami kebingungan, walaupun sudah kerja masih tetap bisa menghubungi saya gitu. Sampai doakan saja moga-moga saya tetap sehat panjang umur gitu. Sehingga kalau nanti sampean mau analisis sesuatu agak bingung ya tanya-tanya lah. Insya Allah eh, kalau bisa saya jawab ya akan saya jawab gitu. Kemudian fasilitas sumur ini dipakai untuk nanti dewatering. Nah, dipakai untuk dewatering. Kemudian yang ini ada material set itu nanti untuk mengisi properties dari material. Kemudian di sini ada mesh itu untuk membuat mesh gitu. Oke, nanti yang material dataset mesh kita bahas lebih lanjut pada pertemuan yang akan datang gitu.